Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Fatimah Wani dengan NIM 12421201005 dari TBI kelas 3C. Untuk topik saya yaitu hasil observasi. Pengertian laporan hasil observasi yaitu apa itu teks laporan hasil observasi? Yaitu teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau laporan yang sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan. Tujuan laporan ini apa? Yaitu observasi adalah untuk merinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang ataupun anak sekolah yang diamati. Susunan dari teks laporan hasil observasi harus struktur agar mudah dipahami oleh pembaca. Untuk struktur teks laporan hasil observasi, setiap teks pasti memiliki struktur masing-masing, termasuk teks laporan hasil observasi. Berikut adalah struktur laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Di sini pernyataan umum adalah berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di sini berisi penjelasan detail yang lebih spesifik mengenai objek atau bagian-bagiannya, bisa berupa ciri-ciri struktur atau karakteristiknya. Selanjutnya yaitu struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Di sini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan atau dalam pribadi siswa yang kita sudah observasi. Kalau menurut pengertian menurut KBBI yaitu yang pertama yaitu teks artinya naskah berupa kata-kata asli dari pengarang. Yang kedua yaitu laporan, artinya segala sesuatu yang disampaikan, segala sesuatu yang diadukan, segala sesuatu yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu observasi, artinya peninjauan secara cermat atau pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi menurut KBBI adalah naskah atau catatan mengenai sesuatu yang disampaikan dengan melakukan peninjauan atau pengamatan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu fungsi teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama fungsinya teks laporan hasil observasi adalah sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Yang kedua fungsinya yaitu teks laporan hasil observasi sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas ataupun dari suatu tugas yang kita dapat atau kegiatan pengamatan observasi. Selanjutnya yaitu fungsinya sebagai sarana untuk mendokumentasi hasil kegiatan observasi. Dan yang terakhir fungsinya yaitu sebagai penjelas dasar penyusunan kebijaksanaan pemecahan suatu permasalahan dalam pengamatan serta sebagai sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu tujuan teks laporan hasil observasi ialah informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu secara apa adanya sesuai kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan secara sistematis dan objektif, serta juga memecahkan suatu persoalan berupa hipotesis hasil pengamatan. Yang kedua yaitu tujuannya dari observasi ialah untuk memberikan sebuah informasi tentang klasifikasi mengenai suatu hal yang berdasarkan fakta sesuai kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan sesuatu permasalahan berupa hipotesis hasil pengamatan. Tujuan yang ketiga yaitu kemudian ialah menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian kita yang sudah kita observasi, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Beberapa hal yang dijadikan alasan mengapa sebuah observasi perlu dilakukan yaitu untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan objek secara langsung dan jelas tanpa perlu mengira observasi dilakukan pada kalangan anak-anak umumnya hasil lebih tepat daripada observasi pada orang dewasa. Hal itu karena orang dewasa cenderung tanpa sadar membuat
jawaban dan tidak ada adanya, tidak apa adanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis observasi. Yang pertama yaitu observasi partisipasi. Di sini tuh jenis observasi yang dilakukan dengan adanya observasi. Dengan adanya observer yang terlibat secara langsung serta aktif dalam objek yang diamati dengan detaility. Yang kedua yaitu observasi sistematis. Di sini tuh berkerangka yaitu observasi yang telah disusun dan sudah ditentukan terlebih dahulu. Kerangka-kerangka dari apa yang kita akan diteliti pada lapangan itu. Selanjutnya yaitu observasi eksperimental. Observasi ini tuh dilakukan terhadap situasi atau keadaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan demikian rupa untuk menelitinya dan mengamati sesuatu objek tertentu. Baik, mungkin sekian saja pembahasan kami. Kurang baik mohon maaf.